Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan, yaitu saya absen dulu ya, biar tahu siapa yang masuk dan yang tidak. Ini kelas 8C ya ini ya. Dewi Kutrunada hadir. Rena Salsabila Putri hadir. Hanun Rafidatus Sofia hadir. Hildatul Hasanah hadir. Tazkiyah Septiana izin. Oh ya, izin ya ini ya. Aulia Fitria Zahra hadir. Royha Fadlila hadir. Hilya Haura Taqiyah hadir. Naila Fitria Agustin sakit ya ini ya. Rizka Sukma Ramadhani hadir. Meisa Putri Maulia hadir juga. Dabita Zailena Absyari hadir. Oke, terima kasih. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada LKS di situ, tolong dibuka, yaitu bab mengenai sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, coba saya tanya, pernahkah kalian melakukan kesalahan saat ujian, lupa membawa tugas, atau tiba-tiba mendapat kabar sangat membahagiakan? Pernah ya? Terus apa yang kamu lakukan? Membaca hamdalah? Sujud syukur? Nah, itu adalah contoh dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, nah, tujuan pembelajarannya ini saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, di situ sudah kelihatan ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama, memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat ya. Menyimpulkan makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat. Menguraikan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat, dengan benar.
mendemonstrasikan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur dengan baik, ya, memutuskan di antara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialami dengan baik. Jadi itu adalah poin-poin tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Nah, ini apa itu sujud? Ya, sujud itu adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gerakan sujud merupakan gerakan berlutut dengan cara meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki ke lantai sambil bertasbih. Dengan bersujud, manusia mengakui dirinya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan mendapat rahmat dan ampunan darinya. Ini kita praktekkan setiap hari minimal 5 kali, karena itu adalah sholat wajib, ya. Kita bersujud kepada Allah. Nah, ini sekarang pembahasan materinya. Yang pertama yaitu mengenai sujud sahwi. Ada yang tahu sujud sahwi? Yaitu apa? Sujud ketika lupa, ya. Secara bahasa sahwi berarti lupa atau lalai. Sedangkan untuk istilah sujud sahwi dilakukan dengan tujuan untuk menambal kekurangan atau kelebihan dalam sholat karena lupa atau lalai tanpa harus mengurangi sholat tersebut dari awal. Nah, karena apa? Kadang kita itu pas pelaksanaan waktu sholat itu kadang ada beberapa gerakan yang mungkin terlewat atau kita lupa. Nah, di sini ada sebab-sebabnya. Sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama yaitu kelebihan atau aziyadah dalam rakaat sholat. Misal mau sholat maghrib 3 rakaat, malah 4 rakaat. Kekurangan anakus dalam rakaat sholat. Nah, misal sholat duhur yang harusnya 4 rakaat tapi malah 3 rakaat. Ragu-ragu, asyak dalam bilangan rakaat sholat. Contohnya, ini tadi saya sudah rakaat yang ketiga apa yang keempat, ya. Nah, itu adalah ragu-ragu. Terus yang keempat yaitu lupa melaksanakan sunnah abad, yaitu contohnya duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi, pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi, pada tasyahud akhir, dan membaca doa kunut subuh bagi yang melakukannya. Itu adalah sebab-sebab disunahkannya melaksanakan namanya sujud sahwi. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Nah, ini ini hukum sujud sahwi, ya. Hukum sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Hampir semua mazhab mengatakan itu sunnah, ya. Terus tata cara dan bacaannya. Nah, ini tata cara sujud sahwi yaitu melafalkan niat dalam hati, mengerjakan 2 kali sujud. Sujud dilakukan ketika ingat sekalipun di luar sholat. Jika ingat kelalaian sholat setelah salam, sujud dilakukan sebelum salam. Jika ingat kelalaian salat sebelum salam. Nih tata caranya. Bacaannya ada beberapa versi. Yang pertama ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Baca ini boleh. Atau yang kedua, subhana rabbiyal a'la. Itu juga boleh. Ini yang paling banyak yang dipakai atau orang-orang juga menyebutnya doa ketika lupa, subhana man la yanamu wala yasu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Ini yang biasanya paling banyak digunakan. Yang bacaan versi 3. Nah, ini ada video, ya, bagaimana tata cara sujud sahwi dan ketentuannya. Ini saya putarkan. Muslim artinya
sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri dalam sholat duhur yang mestinya beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali membaca takbir. Tolong diperhatikan ya, tata cara melaksanakan sujud sahwi. Menggantikan duduk atau tasyahud Muhammad sallallahu alaihi ditinggalkan, disunnahkan melakukan sujud sahwi. Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali al berikut. Pertama, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat, seperti orang ragu apakah telah membaca doa qunut atau belum, maka ia disunnahkan sujud sahwi. Sebab hukum as-sajdatain fa'in kanana, hadis riwayat Abu Dawud, warzuqni wahdini wa'afini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu Nah, sudah ya, itu adalah tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Nah, sekarang selanjutnya yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat. Ya, karena ada beberapa ayat yang di dalam Al-Quran itu yang kita disunahkan untuk membaca apa? Membaca doa atau bacaan tertentu ya. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Itu ada hadis juga yang menerangkan tentang pelaksanaan sujud tilawah. Ini sujud tilawah ada beberapa ayat ya. Kalau di dalam Al-Quran itu biasanya ada tandanya seperti ini di akhir ayat, kayak seperti pintu kecil gini ya. Nah, ada pada surat Al-A'raf ayat 206, ada pada surah Ar-Ra'd ayat 15, ada pada surat An-Nahl ayat 50, ada pada surat Al-Isra ayat 109 dan seterusnya. Kurang lebih ada 15 ayat yang mengandung kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah atau dinamakan ayat-ayat sajdah. Coba yang terakhir kita lihat. Masih sama, ini tentang ayat-ayat sajdah. Nah, ini pada surat Al-Alaq atau Iqra ya, ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Biasanya bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu adalah bentuk ayat-ayat sajdahnya. Terus di sini tata cara sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah ya. Sujud tilawah dilakukan sebanyak 1 kali ketika menjumpai ayat sajdah yang jumlahnya ada 15 ayat tadi di dalam Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat. Umumnya bacaan sujud tilawah sama seperti bacaan yang dibaca dalam sujud syukur, yaitu sebagai berikut. Bisa ini bisa membaca tadi seperti yang saya ucapkan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau membaca doa ini, baca zikir Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ala aslamtu wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atau membaca tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, itu adalah bacaan-bacaan yang ada pada sujud tilawah. Tata caranya bagaimana? Nah, ini saya putarkan video bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah. Sahabat muslim hak, di dalam mushaf Al-Quran ayat-ayat sajdah
Ini biasanya bisa di pinggir halaman yang sejajar lurus. Di antaranya adalah pada ayat 1 surat Al-A'raf ayat 206, 2 surat Ar-Ra'd ayat 15, 3 surat An-Nahl ayat 49, 4 surat Al-Isra ayat 107, 8 walahu yasjudun. Dan Rasulullah syarat-syarat sujud tilawah: 1 suci dari hadas kecil maupun besar, 2 menutup aurat, 3 menghadap kiblat, 4 tidak bicara selain bacaan sujud tilawah, 5 semua syarat-syarat yang terdapat dalam sujud, yaitu meletakkan jidat ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang disertai takbir intiqal, takbir perpindahan, atau maka harus memastikan dirinya tidak berhak. Nawaitu sujud dan tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَاللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Sahabat muslim, apabila tidak pula wala quwwata illa billahil aliyil azim setiap ibadah. Amin. Nah, itu adalah bentuk tata cara bagaimana melaksanakan sujud tilawah ya yang benar. Terus selanjutnya yaitu ini masih mengenai sujud tilawah, ada beberapa ketentuan ya di sini. Sujud tilawah ketika sholat sendirian. Nah, ketika seseorang menjumpai surat yang terdapat ayat sajadah, maka ia dapat langsung sujud 1 kali, kemudian melafalkan doa sebagai berikut. Ini tadi doanya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud tilawah dalam sholat berjamaah, apabila imam menjumpai ayat sajadah dalam surat yang dibacanya, ia dapat langsung melakukan sujud tilawah. Makmum sebaiknya ikut bersujud mengikuti imam. Makmum tidak boleh bersujud jika imam tidak bersujud. Sujud tilawah di luar sholat. Cara melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah sebagai berikut: membaca niat di dalam hati hendak melakukan sujud tilawah, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud tilawah beserta doanya, melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Ini adalah keadaan-keadaan ketika kita menjumpai ingin melaksanakan namanya sujud tilawah. Terus yang terakhir yaitu sujud syukur. Nah, coba saya tanya, di sini ada yang pernah selamat dari kecelakaan? Ada ya? Ada yang pernah dapat juara 1 lomba? Nah, itu juga termasuk dalam kondisi di mana kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Kita contohnya tadi ada teman kita yang selamat dari musibah kecelakaan. Kita apa? Sujud syukur di situ. Alhamdulillah masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mendapatkan juara 1 lomba. Alhamdulillah kita mendapatkan lomba juara 1. Nah, itu adalah terus kita melaksanakan sujud syukur, itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pengertiannya, yaitu sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atau rasa terima kasih. Sujud syukur dilakukan ketika mendapat nikmat dan anugerah yang besar, misalnya lulus dari suatu ujian, sembuh dari penyakit kronis yang lama diderita, selamat dari musibah atau bencana, mendapat kabar gembira dan lain sebagainya. Nah, itu adalah di mana kita kondisi ini kita disunahkan melaksanakan sujud syukur. Hukum sujud syukur ya, kebanyakan ulama itu menghukumi sebagai sunnah ya. Terus tata cara sujud syukurnya. Nah, ini tata caranya. Sujud syukur dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak bicara dan bersujud seperti sujud dalam sholat.
tata caranya yang pertama niat ya dilaksanakan di dalam hati. Dilaksanakan ketika takbiratul ihram dengan niat nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala. Takbiratul ihram membaca kalimat Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan dalam posisi berdiri. Sujud melakukan 1 kali sujud setelah takbir, membaca doa saat sujud. Salam dilakukan setelah sujud seperti salam saat sholat. Itu adalah urutan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Nah, sekarang saya putarkan videonya bagaimana cara melaksanakan sujud syukur. Sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu. Hal ini sebagai wujud maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbirat di dalam hati. Lalu berhenti sejenak. Sujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya. Membuka. Ketujuh, salam. Syukur, maka sujud syukur dapat yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah. Nah, itu adalah video tata cara melaksanakan sujud syukur, ya. Nah, ini bacaan sujud syukur ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini sama dengan bacaan tadi, ada sujud tilawah juga sama. Bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanakallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, atau yang paling banyak biasanya digunakan ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, jadi ada beberapa versi macam doa sujud syukur. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini, saya minta tolong selanjutnya kalian nanti mengisi lembar yang saya bagikan, poin-poin yang penting, yang di situ kalian harus mungkin ada studi kasus yang harus kalian isi ya. Nah, ini saya bagikan. Nah, sudah, itu tolong diisi sesuai dengan ini ya, dibagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diisi dengan sesuai kelompoknya masing-masing, kemudian nanti seperti biasanya setelah selesai maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan dikerjakan 10 menit ya, kira-kira ya.
Sudah selesai? Nah, sudah. Silahkan untuk kelompok 2 maju. Ya, sebelah sini. Dibacakan hasil diskusinya ya kepada teman-temannya. Suaranya yang lantang biar kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Jadi itu adalah hasil diskusi yang kalian isi per kelompok tadi. Terus sebelum saya tutup ya, ini adalah inti atau rangkuman dari pertemuan kali ini ya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa sujud syukur sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan karena kelebihan kekurangan atau ragu dalam bilangan rakaat sholat, lupa mengerjakan tasyahud awal, dan khusus bagi pengikut mazhab Syafi'i karena lupa membaca kunut subuh. Sujud syukur dilakukan karena memperoleh nikmat, anugerah atau terhindar dari bahaya. Nah, terus rangkuman poin selanjutnya yaitu kebanyakan ulama berpendapat bahwa sujud syukur harus dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Sujud tilawah dilakukan karena menjumpai, membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah ya. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam dan di luar sholat ketika menjumpai ayat sajadah. Nah, itu adalah poin-poin penting yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.